Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimyati Haikal Fikri, NIM 201221155. Di sini saya akan membacakan materi tentang etika sosial terhadap difabel netra, analisis sematik Al-Quran. Difabel netra dalam perspektif Al-Quran bukan hanya membuat legitimasi teologis untuk mendukung dan menghormati para penyandang disabilitas, tetapi untuk mengkaji untuk menemukan hakikat kemanusiaan dan tujuan hidup manusia dengan keberagaman kondisi fisik. Tujuan mengkaji tema ini yaitu untuk memahami eksistensi kaum difabel netra sebagai bagian dari masyarakat sosial dan menjawab tuduhan marginalisasi Al-Quran terhadap kaum difabel netra. Ada dua macam permasalahan yang diteliti. Pertama, mengapa Al-Quran menggunakan kata al-a'ma dalam konotasi negatif? Yang kedua, apakah makna signifikan al-a'ma untuk melihat eksistensi difabel netra dalam kehidupan sosial? Adapun teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah sematik Al-Quran, yang diperkenalkan oleh Toshihiko Izutsu, yaitu dengan melacak basic meaning, relational meaning, dan semantic field. Istilah tunanetra atau difabel netra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3. Tunanetra artinya rusak, kurang, tidak memiliki, sedangkan netra sendiri berarti mata. Dapat diartikan dari gabungan kedua kata ini menjadi kondisi seseorang yang tidak bisa melihat atau buta. Dalam PP nomor 7 tahun 1991 ada 5 macam difabel. Yang pertama yaitu difabel netra, berikutnya difabel rungu, difabel wicara, difabel daksa, dan difabel grahita. Adapun yang dimaksud difabel netra yaitu seseorang yang mengalami gangguan penglihatan, baik berupa kebutuhan menyeluruh atau sebagian. Ada beberapa karakteristik difabel netra. Yang pertama yaitu tidak mampu melihat, yang kedua tidak mampu mengenal orang dengan jarak 6 meter, 3 kerusakan nyata pada kedua bola mata, yang keempat berjalan meraba atau sering tersandung ketika berjalan, yang kelima mengalami kesulitan mengambil benda kecil di sekitarnya, yang keenam bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, bersisik atau kering. Makna dasar al-a'ma secara keseluruhan sudah disebutkan dalam 33 ayat Al-Quran. Al-a'ma yang berarti hilangnya penglihatan secara total. Al-a'ma bisa juga diartikan sebagai bentuk pengingkaran atas nikmat Tuhan di dunia, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17. Dari penjelasan di atas, kata al-a'ma dapat digunakan pada dua makna, yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif yang dimaksud adalah kebutuhan fisik atau pada mata, sedangkan makna konotatifnya adalah kebutaan batin pada hati. Ada beberapa faktor eksistensi difabel netra dalam Al-Quran. Antara lain, 1. Penggunaan al-a'ma dalam makna metafora lebih banyak dibandingkan makna hakiki. Yang kedua, kata al-a'ma menunjukkan konotasi negatif yang sering disematkan bagi al-a'ma terbantahkan. Yang ketiga, kata al-a'ma sebagai analogi bukan dari makna denotatifnya, tetapi dari makna konotatifnya. Yang keempat, kata al-a'ma dalam Al-Quran tidak hanya kata biasa, tetapi menjadi konsep penting untuk membangun sebuah kritik sosial. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata al-a'ma dalam Al-Quran memiliki dua makna.
Yang pertama yaitu makna konotatif menuju pada konotasi negatif. Sedangkan yang kedua makna denotatifnya muncul ketika Al-Quran memberi apresiasi terhadap difabel netra. Ada dua hal yang diperjuangkan Al-Quran terkait difabel netra. Yang pertama, pembelaan terhadap orang yang memiliki keterbatasan indera penglihatan. Dan yang kedua yaitu kritik sosial dengan kebiasaan orang Arab yang buta batin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ayat-ayat disabilitas dalam tafsir ulama Nusantara. Secara harfiah maupun metafora, disabilitas beberapa kali telah disebut Al-Quran, baik secara langsung menunjukkan disabilitas seseorang maupun digunakan sebagai kiasan bagi orang yang lalai menjalankan perintah Allah. Al-Quran adalah korpus statis yang memerlukan tafsir agar dapat berkomunikasi dengan zaman dan terkontekstualisasi sehingga mampu menawarkan jawaban-jawaban atas berbagai persoalan yang sedang berkembang saat ini. Tafsir ayat disabilitas juga terdapat dalam Al-Quran, antara lain yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Disebutkan dalam surah ini menafsirkan ayat dengan menggarisbawahi tiga kata. Yang pertama safih, yang artinya ketidakmampuan. Yang kedua doif, yang artinya lemah. Dan yang ketiga tidak sanggup. Yang kedua terdapat dalam surat An-Nur ayat 61. Ayat ini berbicara mengenai pemberian keringanan bagi kelompok difabel, lebih khususnya difabel sensorik dan fisik, serta tidak ada dosa bagi para difabel jika tidak mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna karena mengalami kesulitan oleh disabilitasnya atau sakitnya. Kemudian tidak ada larangan jika seseorang makan bersama penyandang disabilitas dan orang sakit. Terakhir, setiap kali hendak memasuki rumah, sebaiknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang ketiga, terdapat dalam surat Abasa ayat 1-6. Di dalamnya menjelaskan, salah satu surat yang di dalamnya terdapat kajian isu disabilitas, keterkaitannya dengan Al-Quran, masyarakat manusia, lalu jurisprudensi maupun orang Islam. Demikian sedikit penjelasan saya tentang ayat-ayat disabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.